Apa itu teori organisasi modern? Teori organisasi modern sering disebut dengan analisis sistem atau bisa disebut dengan teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern ini berpendapat bahwa organisasi bukanlah suatu sistem yang tertutup, melainkan organisasi adalah suatu sistem yang terbuka, dan jika ingin tetap utuh dan jaya, maka harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitar. Apa sih yang kita ketahui tentang teori organisasi modern ini? Nah, organisasi modern inilah yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern memiliki bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang paling penting, bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Pengertian teori modern. Teori modern adalah struktur dan individu yang diberikan kepada sebuah organisasi. Struktur, status yang peranan, organisasi informal, penentuan, fungsi formal, dan lingkungan tempat terlaksana kerja. Teori modern meliputi interaksi dinamis antara proses, bagian fungsi yang ada pada satu organisasi, baik antara organisasi maupun antara lingkungan. Adapun ciri-ciri organisasi modern, yang pertama, pengolahan data semakin cepat. Yang kedua, organisasi bertambah besar dan makin dikenal banyak orang. Yang ketiga, memiliki prinsip dalam berorganisasi. Poin selanjutnya yaitu gambaran teori organisasi modern. Yang pertama, berorientasi pada tim. Yang dimaksud dari berorientasi pada tim adalah saling bekerja sama dan memberikan pengaruh positif terhadap sekitar. Yang kedua yaitu tidak ada batas waktu kerja serta kerja di mana saja dan kapan saja. Tokoh yang mengawali munculnya teori modern. Menurut Herbert Simon, pola pengelolaan organisasi. Pola-pola pengelolaan organisasi perlu dilakukan secara kontingensi dengan melihat situasi yang ada, termasuk dalam mengambil keputusan, mengembangkan satisfaction teori, di mana dalam mengambil keputusan akan sulit jika kamu menyediakan informasi yang komplit. Teori modern bisa disebut sebagai teori organisasi dan manajemen umum yang memadukan teori klasik dan teori neoklasik dengan teori-teori yang lebih maju. Teori organisasi klasik menggunakan sistem tertutup, sedangkan teori organisasi modern cenderung menggunakan sistem terbuka. Sistem terbuka hakikatnya merupakan transformasi masukan yang menghasilkan keluaran. Transformasi terdiri dari aliran informasi, bahan, dan energi. Sistem terdiri dari subsistem tujuan, manajerial, teknis, dan struktural. Jadi, sistem terdiri dari bagian-bagian yang tidak sama, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Organisasi terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama, unsur struktur yang bersifat makro, yang kedua, unsur proses yang bersifat makro, yang ketiga, unsur perilaku anggota yang bersifat makro. Dari materi yang kami bawakan, kami mengambil kesimpulan teori organisasi modern mendefinisikan sebagai proses-proses yang tersusun dalam suatu sistem di mana orang-orang di dalamnya berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan ini, teori modern menangkapkan bahwa sebuah organisasi sebagai sebuah proses dalam berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.